Halo Sobat Investor, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan juga tetap cuan ya Kang? Cuan. Iya. Nah, kembali lagi di Gibey Ngopi, ngobrol seputar investasi. Nah teman-teman, Gibey Ngopi ini adalah salah satu program kerja dari Divisi Publikasi dan Komunikasi Kang. Betul sekali. Yang dimana pada kali ini kita bakal bincang-bincang bareng nih dengan narasumber kita yang hebat, yang dimana memiliki berbagai informasi seputar investasi, Kang. Nah, oke, sebelumnya ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak apa, Kang? Ta'aruf. Betul, Ya, Kang. betul sekali. Oke, halo, perkenalkan, nama aku Muhammad Ivan Akil. Dan saya, Rayhan Fedan Tahudin, akan menemani Sobat Gibey untuk berdiskusi mengenai tentang Gibey Ngopi yang bertema Financial FOMO. Financial FOMO saat teman berinvestasi, kamu masih bingung nih mau mulai dari mana? Dari mana Nah, ya, Kang? Masih bingung kan? Iya, betul apalagi ya di tren sekarang ya, investasi ini yang semakin marak di kalangan anak muda tentunya ya. Nah, apalagi kita menghadiri pemateri kita nih yang mahir dalam bidang investasi ya tentunya ya. Ya. Nah, daripada penasaran nih, langsung aja yuk ke acara intinya. Saat ini sudah hadir di sebelah kiri saya narasumber yang memiliki banyak informasi terkait tentang investasi, betul Kang? Iya ya. Ya. Halo, Kang Riki. Iya, halo Kak. Ini enaknya dipanggil apa nih? Kang, Pak, Mas atau apa nih? Kang aja Kak. Kang aja ya, biar Ya, kesundaan ya. Iya. Karena kan kita orang Sunda. Ya betul sekali ya. Nah, Kang Riki nih, sebelum masuk ke obrolan lebih dalam nih, barangkali sapa-sapa dulu dong para penonton nih. Akang nih dari mana dan sebagai apa di sini gitu? Iya Kak. Iya. Ya, baik, perkenalkan dulu mungkin ya. Iya, betul. Boleh, Pak. Halo Sobat Investasi. Nama saya Riki Ardiansah. Saya dari Desa Dharma, Kabupaten Kuningan. Saya masih semester 4 kuliah di Universitas Kuningan. Ya. Kalau boleh tahu Kang Riki ini hobinya bermain apa nih, Ya. Kak? Hobinya apa ya? Kalau masalah hobi saya itu main bola, futsal, itu ya kalau tentang olahraga saya suka itu. Nah, itu dia perkenalan singkat dari narasumber kita pada kesempatan kali ini ya, Kang. Ya, benar sekali. Iya. Nah, untuk mengobrol lebih lanjut di sini ya, kami memiliki banyak pertanyaan nih Kak, dari kalangan Gen Z nih banyak sekali yang bertanya terkait dengan investasi ya tentunya. Kan Kakak ini pemateri yang pintar dalam berinvestasi nih. Untuk mungkin pertanyaan pertama ya, Betul. yaitu ada dari para investor, kepada hadirin yang ingin bertanya. Ya. Untuk pertanyaan pertama itu, lebih penting mana ya menurut Akang ya, investasi dimulai masa pembelajaran atau kita paham dulu nih tentang investasi? Iya. Alangkah baiknya seperti apa? Belajar dulu apa paham dulu? Bagaimana Kak? Iya, ini mungkin sharing-sharing aja ya Kak. Iya. Terkait masalah lebih penting belajar dulu sambil investasi ataupun nunggu bisa dulu. Ya. Menurut saya itu mending kita sambil belajar tapi sambil praktek. Nah, karena jika kita hanya mengandalkan praktek tanpa adanya suatu teori, maka itu sama saja kita terjerumus pada salah satu hal yang akan meningkatkan risiko pada kerugian. Dan juga ketika kita hanya mengandalkan teori tanpa adanya praktik, mau kapan kita sampai bisa pada praktik tersebut. Jadi saran saya, meskipun modal kecil seberapapun, mau 50.000, 30.000, ya kalau sambil belajar itu harus dijalani. Karena pada dasarnya kalau di investasi itu kan ada 3 tingkatan. Ya, betul. Yang pertama itu ada low risk, yaitu biasanya di low risk ini tentang reksadana. Mungkin teman-teman juga pasti tahu tentang reksadana ya. Nah, reksadana biasanya tingkat volatilitasinya ataupun return itu sekitar 4-6%. Nah, kita maju lagi ke tahap yang selanjutnya yaitu medium risk. Nah, medium risk itu seperti kayak obligasi. Nah, obligasi itu kayak surat utang pinjaman dari pemerintah. Nah, jadi cara kerja dari obligasi itu kita mendapatkan 7 ataupun sampai 9%, tapi uang yang kita obligasikan kepada pemerintah itu bisa turun ataupun bisa meningkat. Akan tetapi tingkat return tersebut akan tetap kepada kita. Nah, yang ketiga nih, masalah yang tingkat risikonya yang sangat tinggi, terutamanya di saham. Nah, saham kita bisa menang return sebanyak 30%. Akan tetapi jika kita mengalami kerugian itu bisa lebih dari 30%. Bisa lebih, ya. Nah, ada
saya ketika memainkan saham itu menggunakan tingkat diferensiasi. Nah, jadi diferensiasi itu jangan sampai kita investasi hanya kepada satu saham. Misalkan kepada hanya satu, boleh sebut emiten. Ya, boleh. Ya. Boleh. Misalkan ke satu BRI saja. Ya. Nah, jadi kalau mau main di saham, usahakan kita bisa diferensiasi. Misalkan saya berikan contoh kecilnya. Ketika kita membeli telur, misalkan 10 kilo, Iya. kita hanya ada satu keranjang. Nah, ketika telurnya jatuh, maka keranjang tersebut akan rusak dan beserta telur-telurnya. Ya, Tetapi jika kita memiliki beberapa keranjang, misalkan ada 10 keranjang, yang itu contohnya ada 10 emiten yang kita beli. Nah, ketika hanya satu telur yang jatuh, itu pasti kan ada 9 masih keranjang lagi. Ya, nah, betul. 9 keranjang itu masih diperbaiki untuk tingkat resiko investasi tersebut. Oh, mungkin alangkah baiknya ketika kita memulai investasi itu kita membeli saham itu jangan cukup satu ya, Iya, berarti. betul. Ya minimal 2 atau lebih Iya. gitu ya untuk mempengaruhi resikonya Ya, tingkat kerugian ya. Ya, betul sekali. Nah, tapi nih Kang, menurut Akang nih, jenis investasi apa yang menurut Akang nih pernah pakai tuh untuk modal kecil tuh? Iya. Ya, investasinya. Pengalaman saya 3 pengalaman tersebut, di mana pengalamannya tentu karena saya jatuh terjun dulu terhadap reksadana, karena reksadana itu resikonya sangat kecil, ya. bahkan tingkat return-nya juga sesuai dengan resikonya. Nah, kemudian ketika misalkan saya udah bisa nih di reksadana, maka saya naik lagi ke obligasi. Nah, obligasi itu mungkin cukup lama sih Kak, karena harus nunggu dari pemerintah memberikan return tersebut. Nah, yang sekarang saya alami ataupun sekarang saya investasikan itu di saham. Terutama ya, karena saham itu kalau kita udah ngerti nih caranya bagaimana mainnya, itu lumayan Kak. Kalau boleh tahu ini saham apa sih yang menurut Kakak yang direkomendasikan untuk pemula nih? Ya, kalau bermain di saham mungkin ketika pemula lebih baik bermain di saham blue chip. Nah, blue chip itu kayak saham big bank, kayak BBCA, BRI. Nah, jangan sampai kita memainkan saham-saham yang gorengan, kayak yang harganya itu 50, 90, itu tingkat resikonya sangat tinggi. Tapi yang terpenting Kang, Ya. dari kata Akang tuh, harus kita belajar dulu ya. Walaupun mungkin itu resikonya kecil atau gimana, yang penting kita harus tetap belajar ya Kang. Betul, Kang? Iya, betul. Iya. Nah, terus nih Kang, kebiasaan kecil apa yang dilakukan Akang biar pelan-pelan menjadi seorang investor yang bagus, yang baik gitu? Iya. Dari pengalaman Akang mungkin seperti apa kebiasaan kecil apa gitu? Kalau berbicara tentang investor yang bagus, mungkin tidak ada investor yang bagus karena semuanya masih tahap belajar. Nah, ketika kita terjun kepada suatu emiten ataupun saham tersebut, itu pasti akan berbeda suatu kondisi. Nah, hal yang paling saya lakukan ketika kebiasaan-kebiasaan kecilnya yaitu melakukan pengumpulan secara konsisten. Misalkan ada penyisihan uang 50.000 per bulan, saya kumpulkan tersebut. Jangan sampai kita hanya sekali mengumpulkan dalam jumlah uang yang besar, akan tetapi tidak secara konsisten. Nah, terus ketika memain investasi juga kita harus bisa memanage bagaimana kalau istilah di saham itu ada stop loss dan stop profit. Nah, jangan sampai ketika harga nih teman-teman udah profit kena 20%. Nah, ketika turun dari menjadi 10%, teman-teman nggak memasang stop loss. Nah, itu akan mengucilkan pada pendapatan teman-teman. Ya. Berarti alangkah baiknya kita menggunakan stop loss ya, agar untuk mengurangi risiko. Iya. Oh iya. Oke, Untung, mungkin alangkah baiknya berarti kita memakai uang dingin itu ya. Ya, betul. Jangan sampai kalau ada nih studi kasus tentang orang yang berinvestasi itu menggunakan uang dari utang ataupun jual rumah. Nah, ketika mereka rugi itu, wah, Parah itu. iya. Kalau Karena banyak langsung untung ya. Iya, karena itu tingkatnya sebenarnya kalau berbicara investasi itu ada kelebihan uang sih Kak. Bukan karena kita ngebet nih karena FOMO orang lain udah investasi, kita belum. Nah, padahal orang-orang yang berinvestasi itu biasanya ada uang yang tidak digunakan ya, seperti itu. Jadi sobat investor, ketika kalian berinvestasi kita harus menggunakan uang dingin. Agar apa? Agar
kita resikonya juga bisa bisa Terkontrol lah. kontrol Iya. ya. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dari sobat investor yang mengenai Kak, untuk belajar investasi itu aplikasi apa sih Kak yang untuk merekomendasikan untuk pemula? Kepada teman-teman yang ingin terjun nih ke dunia investasi, saya sarankan untuk membaca buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Karena di situ ada beberapa pelajaran investasi yang harus kita pelajari. Ada tentang manajemen waktu, keuangannya juga ada, neracanya juga ada, dan juga ada buku tentang The Art Money tentang keuangan tersebut untuk memanage dari diri kita sendiri. Tapi ngomong nih soal buku Psychology of Money nih. Iya. Emang ada hubungannya sama investasi ya? Iya, betul. Coba ceritakan gimana sih hubungannya tuh? Karena di situ, di dalam buku Psychology of Money, menjelaskan tentang Bill Gates. Ada juga penjual Kentucky itu. Nah, beliau ketika mengalami kerugian, apa yang dilakukan? Beliau melakukan suatu peternakan ayam. Karena kenapa ayam? Karena ayam itu ketika tidak diberi makan, ayam itu akan otomatis nyari makan sendiri. Jadi beliau untuk menaikkan penjualan ataupun pendapatannya bermula dari ayam tersebut, sehingga termotivasi pada Kentucky tersebut. Nah, Kang, obrolan kita ini semakin seru dan semakin dalam nih, Kang. Iya. Aduh. Iya, biasanya nih kalau misalkan obrolan gini tuh, enaknya ditemani sama mood booster andalan, Kang. Apa itu mood booster? Contohnya kopi andalan kita, kopi Jagat dong. Jagat. Iya, kopi lokal yang enak bikin obrolan makin hidup, Kang. Boleh kan dicoba, Kang? Boleh. Wah, Cobain ya, Kak. ya. Boleh. Betul juga nih kopi Jaga di sini. Oh, sangat merekomendasikan sekali ya. Nah, kalian boleh nih untuk memesan dan check out di Kopi Jagat. Ada nih dekat depan RS Permata, RS Juanda, dan Kuningan sekitarnya nih guys. Karena Rasa rasanya juga manis, nikmat. rasa manisnya pas banget untuk obrolan cuan hari ini, Kang. Ya. Iya. Nah, langsung aja cek di Instagram Jagat Kopi di @jagatkopi.id atau mampir ke outlet terdekat ya, Kang. Iya. Ya. Ini Jagat Kopi sangat nikmat sekali ya. Betul banget. Nah, Kang, nih ada pertanyaan lagi nih. Menurut Akang nih ya, bagaimana sih kan di banyak nih anak muda ataupun orang-orang yang terjebak sama investasi bodong nih, Iya. Kang. Nah, cara bedanya tuh investasi yang bodong sama investasi yang legal itu seperti apa sih, Kang? Ya, boleh. Mungkin perbedaan di dalam suatu investasi bodong terlebih dahulu ya. Iya. Iya. Biasanya investasi bodong itu tidak terdaftar pada otoritas jasa keuangan. Dan juga ketika menawarkan itu selalu berbicara tentang keuntungan. Padahal ketika berinvestasi ada tingkat ruginya dan tingkat keuntungan. Nah, dan juga investasi yang tidak bodong berarti ya. Iya. Legal. Legal, Iya, ya. legal. betul. Investasi yang legal itu biasanya yang sudah terdaftar pada otoritas jasa keuangan. Itu sih tanda ciri utama ketika kita menandakan bahwa investasi itu bodong ataupun legal. Nah, berarti cara membedakan antara investasi bodong dan juga legal itu yang terdaftar di OJK ya, Kang? Iya, betul. Nah, menurut Akang ini kan udah terjun di dunia investasi. Nah, spill dong belajarnya tuh kalau misalkan di online di mana, kalau Iya. misalkan offline tuh di mana ya, Kang? Oke. Mungkin berbicara tentang online. Saya dulu sampai sekarang ketika belajar tentang investasi itu, kalau di Instagram itu ada namanya kuliah saham. Iya, saham. Iya. Kuliah Saham. Yang kemarin datang ke kuliah umum. Oh, Ya, iya, itu. Kemudian kalau dari segi YouTube-nya juga saya belajar dari Bapak Sandiaga Uno. Ya. Karena beliau itu sudah lama terjun di dunia investasi saham. Ya. Kemudian dalam offline ataupun secara langsung saya belajar di seminar. Nah, jadi ketika seminar itu ada pemahaman dasar tentang mengenai investasi tersebut. Oh, ya. Ngomong-ngomong soal seminar nih, kita juga Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia itu mengadakan SPM, Sekolah Pasar Modal. Nah, untuk info lebih lanjut, cek aja di akun Instagram @gibay_uniku gitu, Kang. Wah, seru sekali ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kalau boleh tahu nih, Kakak nih menggunakan strategi keuangannya itu dalam berinvestasi seperti apa nih, Ya. Kak? Mungkin dalam strategi keuangan ketika
sebagai mahasiswa mungkin masih uangnya dari orang tua nih. Betul sekali, Kalau Kak. belum ada masukan. Iya. Ya, misalkan ada masukan 600.000. Nah, ketika pertama kita sisihkan uang, misalkan saya sisihkan uangnya 100.000. Wah, iya. Nah, 200.000 ataupun 300.000 itu untuk keperluan sehari-hari. Nah, misalkan itu dalam 1 bulan. Nah, dan 200.000-nya itu untuk keperluan mendadak. Jadi, ketika kita akan berinvestasi itu harus memanage keuangan kita. Jangan sampai kita mengambil uang-uang yang tidak diperlukan gitu, Kak. Untuk sobat investor nih, alangkah baiknya jika kalian mendapatkan uang nih dari orang tua, alangkah baiknya untuk berinvestasi, sisihkan uang kalian karena ketika kalian sudah mensisihkan uang di usia sekarang hingga 10 tahun ke depan, maka kalian akan mendapatkan kebebasan finansial ya, Kak. Iya, betul. Ya. Wah, sobat Gibe, ini pertanyaan obrolan kita ini semakin menarik juga ya. Oke. Iya. Terkait dengan financial FOMO, nah untuk para investor pemula nih jangan sampai terkait dengan adanya investasi bodong. Karena apa? Karena investasi bodong itu merugikan diri kita sendiri ya, Kak. Betul banget. Nah, untuk gambarannya mungkin kita perlu ingat alangkah baiknya kita pembelajaran, belajar dan terus belajar ya, Kak. Betul. Dan pastinya juga kalau misalkan kita investasi tanpa kita memiliki ilmu, pasti kan kita ya sama aja kayak bunuh diri ya. Betul. Pasti. Nah, jadi kita harus sering belajar terus. Walaupun kita sudah memiliki ilmu investasi yang tinggi nih, kita jangan lupakan belajar ya, Kang. Iya, Betul, Kang? betul. Iya, seperti itu, Kang. Karena mungkin berbicara tentang investasi sebenarnya tidak ada yang sukses. Karena semua di dalam ketika kita terjun pada investasi itu pasti ada pembelajarannya. Seperti halnya kemarin pembukaan yang saham kemarin tuh. Iya, betul. Ya, adanya suatu trading halt ya di mana IHGS ini turun sebanyak 5% sehingga otoritas ataupun BEI yang menjaga indeks tersebut memberhentikan pada perdagangan saham tersebut. Ya. Oke, kita lanjut untuk pas pertanyaan nih dari sobat investor nih ya. Apa nih, Kak, yang Kang Riki harapkan dari investasi dimulai dari sekarang untuk 10 tahun ke depan? Apa harapannya? Ya. Mungkin hal utama ketika berinvestasi tujuannya adalah untuk menjaga inflasi. Oh, inflasi. Bayangkan teman-teman, inflasi kita 4%. Misalkan kita ada uang 1 juta. Betul. Ketika 10 tahun mendatang, uang kita akan menjadi 600.000. Itu 1 juta. Apabila kita punya uang 100 juta, itu akan menjadi 60 juta. Dan tentunya tujuan ketika akan berinvestasi itu untuk masa depan. Ketika saya sudah berkeluarga, mungkin akan menjamin pendidikan untuk anak saya mungkin, ya. Jadi tujuannya kebebasan finansial sih, Kak. Ya. Wah, sangat menarik sekali nih. Berarti untuk rekomendasi sekarang nih, alangkah baiknya usia muda kita berinvestasi ya, Kak? Betul. Mumpung masih usia muda, tenaga masih banyak, pikiran masih fresh, ayo all in. Ya. All in investasi ya. Iya, betul. Dan juga seperti biasa, nggak ada diskusi yang lengkap tanpa segelas jagat kopi di tangan. Dan terima kasih juga buat Kak Riki Iya, yang sama-sama. udah sharing-sharing banget nih. Dari mulai investasi, cara mengelola uang, sampai cara membedakan antara investasi yang bodong sama legal. Keren banget, Kang. Dan tentunya juga kepada Sobat Gibe, terima kasih juga yang sudah menyimak dari awal hingga akhir ya, Kang. Betul sekali nih. Dan jangan lupa juga buat teman-teman nih yang ingin mengetahui seputar investasi, jangan lupa juga follow akun Instagram Gibe FEB Uniku di @gibe_uniku untuk Informasi menarik terkait seputar investasi. betul. Saya Muhammad Fanakil, Dan saya Ren Fadila Miftahudin. pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.